Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBBB. Sukses. Salam PBBB. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga teman-teman yang masih belum hadir. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan teman-teman yang dalam perjalanan diberikan keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama kita berdoa untuk beliau, kita hadiahkan untuk beliau. Mudah-mudahan yang hadir di sini, bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara yang seguyup seorganisasi PBJB dijauhkan dari penyakit yang sekarang ini sedang musim, yaitu penyakit corona. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan, keluarga kita semuanya dijauhkan. Jangan sampai bapak-bapak semuanya terbawa hipnotis oleh dunia seperti ini, ya. Kalau kita terbawa hipnotis, kita pusing, nggak mau kesana, nggak mau kesini, makan bingung, seterusnya. Yang ada pikiran itu yang menjadi sakit itu pikirannya. Jadi kita friendly aja, ya. Kita friendly aja. Kita seperti biasa. Kita mengadakan workshop ini kita untuk belajar dan selalu belajar, biar kita menjadi badut yang keren, badut yang punya prestasi, badut yang profesional, badut yang punya skill, dan juga badut yang punya etika dan attitude terhadap klien kita, ya. Untuk itu sebelum kita lanjut acara workshop yang part 3 ini, kita bersama-sama kita berdoa, kita membacakan surat Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ataihi syai'ul lailahumul al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa juga kita hadiahkan juga kepada para malaikat kita, sebab para malaikat kita sudah berjaga di mana-mana. Di antaranya masih banyak korban-korban di Jawa Barat ini yang kemarin kejadian goncangan sederhana, ya, di masalah ya, di Sukabumi, ya. Nah, dan juga kita kontrol di sana, katanya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kalau misalnya ada bencana yang besar, insyaallah kita terbaik lagi, ya. Ya. Untuk itu mari kita bersama-sama kita meminta kepada malaikat untuk menjaga kita, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga saudara-saudara kita yang ada di dunia ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratil malaikatil jinni wa mikail wa israfil wa ijril wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmah wal malaikati dunya wal akhirah wal malaikati muqarrabin wal karibin syai'un la yaqulul Fatihah. Amin ya Allah. Teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Sehat semuanya? Terima kasih ya sudah hadir yang jauh dari Bekasi, dari Cikarang, dari Kota Bandung. Cirebon masih dalam perjalanan, ya. Tasik juga masih dalam perjalanan, Garut dari perjalanan. Mungkin kita akan ketemu dengan ibu-ibu yang cantik ini dari PBJB. Perkenalkan, ini ada Ibu Nina, ya. Tepuk tangan buat beliau. Terima kasih yang sudah mendapatkan hadir di waktunya. Untuk itu kita langsung saja. Kenapa sih PBJB harus membuat sertifikat PBJB atau sertifikatnya apa? Ada yang PBJB, ya, dengan ada nama, nanti ada nama Pak Jaman PBJB. Sebab saya ingin mempermudah bila mana untuk program saya ke depannya, ya, yaitu saya membuat iklan, ya. Nah, PBJB sendiri mempunyai iklan sendiri. Nanti setelah turun kemana-mana per wilayah, 10 wilayah, nanti mudah. Misalkan sekarang Pak Rino sampai main Pak Jaman, gua masukin PBJB langsung celing masuk uangnya ke PBJB. Betul gitu ya Bu, ya. Dan itu biar
siang semuanya, apa kabar Bapak? Perkenalkan, nama saya Nina Indah Ramadita dan rekan saya di sana Ibu Rika. Kita marketing dan jasa konsumer dari Bank BJB cabang Sukajadi. Nah ini kebetulan ada request dari Pak Supriyadi mengenai program-program kedepannya untuk mempermudah transaksi Bapak dan Ibu. Kami akan membantu di sini untuk membukakan rekening. Di kita ada beberapa macam untuk rekening. Saya pilihkan di sini produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah transaksi. Di sini ada produk dari Bank BJB untuk transaksi namanya BJB Tanda Mata. Apa sih itu BJB Tanda Mata? BJB Tanda Mata ini mempunyai beberapa keuntungan. Salah satunya itu dilengkapi dengan buku tabungan, tidak dikenakan biaya penggantian buku rusak ataupun hilang untuk buku. Kemudian tidak ada batas minimal penarikan counter teller, tidak dikenakan admin tambahan apabila saldo di bawah saldo minimum. Di sini untuk saldo minimumnya di Rp25.000. Kemudian dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit Bapak dan Ibu sekalian. Dapat bertransaksi di jaringan ATM BJB prima dan bersama. Biaya penggantian kartu ATM itu Rp20.000. Apabila hilang atau rusak bisa diganti di cabang terdekat. Gitu, dengan persyaratannya membawa buku tabungan dan biaya penggantiannya Rp20.000. Kemudian penarikan counter teller cabang apabila kurang dari Rp1.000.000 itu dikenakan biaya Rp1.000. Jadi diusahakan apabila Bapak ataupun Ibu akan bertransaksi di bawah Rp1.000.000 lebih baik menggunakan kartu ATM, begitu ya, untuk mempermudah transaksi. Untuk kartu ATM kita ada beberapa macam, di sini bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada 3 jenis kartu ATM, yaitu kartu ATM silver, klasik, dan gold. Untuk biaya adminnya Rp5.000 untuk yang silver, tarik tunai Rp5 juta, prima debitnya Rp7.500.000, transfernya Rp10.000. Untuk yang klasik Rp7.500.000, untuk tarik tunainya di Rp7.500.000, prima debit Rp10 juta dan transfernya Rp15 juta. Untuk yang gold Rp10.000, untuk tarik tunai Rp10 juta, prima debitnya Rp15 juta, dan untuk transfer di Rp25 juta. Ini tergantung Bapak Ibu mau memilih untuk jenis kartu ATM yang mana. Apabila transaksinya memang dirasa tidak terlalu besar, bisa memilih kartu ATM berjenis silver. Kemudian untuk kartu ATM-nya sesuai dengan request Pak Supriyadi, paling nanti kita ngasih untuk kartu ATM-nya yang ada namanya, jadi nama Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kartu ATM-nya yang flat. Nah ini untuk transaksi di channel Bank BJB, apabila Bapak dan Ibu melakukan transaksi di ATM, untuk tarik tunai di ATM Bank BJB sendiri gratis, ATM BCA prima dan bersama Rp7.500, untuk versi Malaysia di Rp20.000, untuk Thailand dan Korea Selatan itu di Rp20.000. Kemudian bisa juga untuk informasi saldo, kini statement, kemudian debit, transfer antar rekening, saldo ataupun saldo kurang apabila di Bank BJB sendiri itu gratis. Tapi kalau misalkan di ATM lain, di ATM BCA, prima ataupun bersama itu dikenakan biaya. Bisa juga untuk pembelian pulsa, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Simpati ataupun Excel dan yang lainnya, bisa menggunakan ATM ataupun nanti di kita ada juga untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kesehatan juga bisa. Untuk pembayaran pajak juga bisa ya. Nah, di kita di sini ada salah satu kelebihan dari Bank BJB sendiri untuk mempermudah transaksi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ada yang namanya BJB Mobile Banking. Bapak dan Ibu setelah diberikan kartu ATM itu dapat mengaktifkannya di kantor BJB terdekat. Dan ini tinggal di-download aja di handphone Bapak Ibu sekalian. BJB Mobile di sini BJB Digi. Kemudahannya itu integrasi BJB Mobile, kemudian SMS, BJB Net, dan ada BJB Promo juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa tahu tempat-tempat atau misal tempat makan atau untuk pembelian baju dan yang lain. Apabila yang promo bisa dicek di sini.
kemudian keamanan transaksi melalui subtoken dan PIN, bukti transaksi melalui SMS ataupun email. Persyaratannya itu mempunyai yang pertama rekening, kemudian ATM dan provider yang sudah bekerja sama dengan bank kita, yaitu di XL, Axis, Indosat, dan Telkomsel. Di sini ada limit penggunaan layanan e-channel bank BNI. Dan di sini Bapak dan Ibu menyepakati untuk kartu ATM mau yang mana? Silver aja. Yang silver aja, boleh. Nah di sini untuk limit penggunaan layanan e-channel bank BNI untuk jenis kartu ATM silver, untuk di ATM sini bisa limit transfer dari 10 juta rupiah. Untuk di BJB Net, SMS, dan BJB Mobile Banking itu bisa masing-masing di 25 juta rupiah untuk limit transfer. Kemudian untuk pembayaran dan pembelian itu unlimited. Kemudian untuk total limit gabungan transfer e-channel bank BJB di 85 juta rupiah per hari. Ini untuk limit transfer. Nah di sini untuk tarif BJB SMS. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan BJB Mobile, ini sangat memudahkan transaksi Bapak dan Ibu sekalian, karena untuk transaksinya juga cepat, bisa langsung sampai juga misalkan ke antara BJB ataupun ke BCA dengan limit yang sudah ditentukan. Nah di sini untuk tarif BJB SMS ada untuk Telkomsel, XL, dan Indosat masing-masing untuk satu kali kirim itu di 300 dan 600 rupiah. Untuk notifikasinya untuk Telkomsel, XL, dan Indosat pasca bayar dan prabayar di 600 dan 650, XL 500 dan 550 rupiah, Indosat di 500 dan 500 rupiah. Nah di sini ada BJB Go di 1409 merupakan layanan 1 kali 24 jam. Bapak dan Ibu sekalian bisa menelpon ke sini apabila membutuhkan informasi umum mengenai produk dan jasa, mengenai simpanan ataupun pinjaman, untuk treasury juga bisa, informasi pembukaan rekening, suku bunga, dan lain-lain, bisa langsung menelpon ke sini Pak. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian lupa PIN atau mau blokir ataupun yang lainnya, bisa langsung ke sini. Untuk tarifnya hanya di 220 per 2 menit. Kemudian untuk SLJP ditanggung penyelenggara call center di 750 per menit. Gitu. Untuk pembukaan rekeningnya, nanti persyaratannya Bapak Ibu melampirkan fotokopi KTP, kemudian NPWP. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki NPWP, nanti ada surat yang harus ditandatangani gitu. Untuk penyerahan NPWP, kemudian apabila untuk keterangan domisilinya bukan Bandung, kali dari PBDJB-nya sendiri bikin surat bahwa misalkan contoh Bapak Supriyadi memang betul anggota PBDJB dan beralamatkan di alamat ini, misalkan gitu. Paling itu yang dilampirkan. Gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk presentasi sosialisasi mengenai pembukaan rekening cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan. Yang mau bertanya? Itu kalau nanti BJB Digi, kalau providernya hanya yang itu aja, atau kan kita bisa pakai smartphone, apa bisa tetap nginstal nggak? Iya, nah di sini untuk yang sudah bekerja sama dengan itu di XL, Axis, Indosat, dan Telkomsel Pak. Hanya itu aja. Betul, itu yang terdaftar. Jadi untuk nomor telepon yang didaftarkan di pembukaan rekening itu nanti bisa didaftarkan juga untuk BJB Mobile Banking atau BJB gitu. Ada lagi yang lain? Kalau untuk membayar iklan bisa nggak katanya Bu? Gimana Pak? Untuk membayar iklan katanya bisa nggak? Nah, iklan Google kan itu pakai Visa, Mastercard Bu. Ada debit card. ATM itu gimana Pak? Biasanya pakai kartu Debit kredit. card, Nah, credit card bisa. kalau misalkan untuk dari ATM sendiri sih itu harus ada untuk nomor rekeningnya. Tapi kalau misalkan untuk kartu kredit kita juga ada untuk kartu kredit CCBNJB Pak. Gitu. Berarti terpisah dari ini ya. Betul. Mana bisa? Jadi saya ulang kembali untuk setoran awalnya itu minimal bisa di Rp50.000 untuk tanda mata. Gitu.
untuk pendanaan ini masuknya langsung ke wilayah apa masuk dulu ya? Misalkan kita dapat dari BNPB kan, nah jadi tolong pegang untuk per wilayah misalkan kan kemarin ulang tahun BJB aja kan di bawah semua kan, saya juga sampai dengan tempat gitu kan. Oh, dari Bapak juga pernah dapat proyekan dari Ya, BJB. ada yang segala macam. Nah, bila mana di wilayah Tasik, Garut, semuanya kan sama nih. Sama mereka juga berbagai Bekasi juga ada ya. Ada Cikarang ada. Ada ya. Nah, ya kalau bisa, kita kalau bisa dari ibu atau rekomendasikan kami ini ada PBDB yang bisa mendekor balon Ya paling kalau misalkan itu kan kita juga dari pusat ya Pak ya, untuk pendanaan dari yang lain. Mungkin kalau misalkan untuk promosi dari mulut ke mulut gitu ya, kita menginformasikan Pak bahwa di kita ini ada nasabah, artinya nasabah Bank BJB yang mempunyai misalkan kayak bank ini untuk kerjasama ke dekor balon dan lain-lain gitu. Paling nanti kita informasikan ya Monika ya. Karena kan kalau misalnya acara ulang tahun kan, kalau acaranya ulang tahun ada divisi khusus ya Pak ya, bukan dari cabang. Ya. Jadi pasti itu punya kewenangannya kantor pusat. Gitu. Betul, Tapi betul. nanti kalau misalnya kita punya kesempatan bertemu dengan pihak yang di kantor pusat, nanti kita sampaikan. Iya. Dulu kalau nggak salah cara usaha di Asia Afrika kan. Di Naripan. Braga sih. Oh, di Braga gitu kan. Iya, kita masih kantor cabang. Ya. Kalau bisa seluruh cabang di Jawa Barat. Kita informasikan tapi kita tidak punya kewenangan sih Pak terkait mohon maaf tapi nanti kita informasikan begitu. Siap, siap. Kita Terima kasih. informasikan bahwa ke BJB ini nasabah kita pasti kita Iya. sampaikan. Tapi untuk mungkin bisa semuanya menggunakan BJB tapi kita tidak bisa diminta tapi harus juga. Siap, terima kasih Bu. Ada lagi? Mungkin ada lagi? Jangan anut alfabet tapi nggak ngerti. Aplikasi Sambara nanti ada nomor pembayaran, bisa langsung pembayaran lewat teller Bank BJB. Nah, untuk verifikasinya kita langsung ke Samsat. Oh, tidak di kantor PBJB ya, Pak? Ke BJB sebelumnya sih kita bisa melakukan verifikasi yang untuk apa sih untuk saham yang di STNK ya. Iya. Tapi kalau sekarang untuk peraturannya harus langsung ke sana, jadi kita untuk pembayaran. Gitu, Pak. Bisa di ATM juga bisa. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Ya, maksudnya kan gini, sekarang pemerintah kan sedang gencar-gencarnya tilang, mengadakan razia Bu ya. Mungkin ada beberapa yang belum bayar pajak, ada yang terlambat sampai sekian bulan. Nah, kalaupun misalnya kami membayar, apakah itu bisa online? Misalnya polisi, Pak boleh cek aja, memang saya belum validasi, belum minta pengesahan dari Samsat, tapi Udah dibayarkan. pajaknya sudah saya bayar. Biasanya sih kan ada pembayarannya Pak. Itu biasanya bisa dicek sama ibunya ya. Bisa ya? Pembayaran. Ada bukti pembayaran. Biasanya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Bapak silakan. Main. Lupa. BJB kan belum ada, tapi udah mengubah. Iya, kita sudah. Misalkan adut dari BJB ke luar kota, nah itu kan udah transfer ke daerah Sumatera, udah ada. Ya udah. Kita ada yang di. Ada ya? Ada dulu saya Iya, nambah. iya, Pak. Ayo. Bener-bener nggak salah. Iya, iya. Saya berdua seluruh Indonesia saya gitu. Udah pulang. Terus saya bilang, Iya. ini bukan saya nanya. Ini kan ya transfer ke Iya. gitu. Ada yang lainnya. Bu. Iya, gimana Pak? Koordinasi sebentar, kasih kesempatan yang lain dulu. Oke. Iya. Hah? Cukup. Nasinya cukup. Rano. Kau dulu. Saya paham. Gun. Benar. Oke, kembali Pak Ino. Gimana? Boleh? Jadi gini, kan klien kami, customer kami kan
pembayaran itu ada yang online, ada yang cash. Nah, ketika cash itu kan kami harus supaya bisa masuk ke rekening kami, berarti kami harus setor tunai, betul kan? Nah, pertanyaannya apakah di anjungan tunai mandirinya BJB itu sudah bisa setor tunai seperti kompetitor salah satu bank swasta? Kebetulan untuk setoran tunai kita masih adanya di cabang utama ya, baru menyebar ke seluruh. Ya. Untuk kedepannya Pak. Kedepannya akan diadakan mesin. Betul. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu Dewi? Ada? Hah? Mamat? Pak Wakil Ketua? Pak Cuy? Hah? Cukup? Enggak, ini seandainya Betul. seandainya misalkan kurang lebih sekitar 6 bulan hingga bertambah ini Nggak enggak transaksi. ya gimana itu bisa berkurang saldonya atau gimana? Ya kan karena untuk biaya per bulannya juga untuk kartu ATM itu di Rp5.000 ya beri ya. Kemudian untuk biaya admin tabungan Rp6.000, jadi per bulan kan itu dipotongnya Rp11.000 Pak. Per bulan juga. Betul. Kalau 6 bulan, Kalau 6 bulan tidak ada transaksi, paling ya jadi rekening pasif Pak. Gitu. Jadi itu tetap harus diaktifkan ke bank BJB terdekat. Jadi tetap dalam 1 bulan harus ada transaksi. 5.000 ya. Mau setoran atau 11.000 Pak. Nggak dapat subsidi, Bu. Saya yang belum ngomong. ya gitu Pak Pak. Dadang? Mau bertanya? Saya dengar ya, maaf, per bulannya kita jadi kena beban itu 11.000 ya. Betul. Itu nggak ada kebesaran bagi kami. Maaf, kita aja sudah. Itu aja. Ya. Kalau misalkan untuk biaya kan memang sudah ketentuan dari sana ya, kalau untuk tanda mata gitu, untuk biaya ATM sekian, kemudian untuk biaya kartu ATM dan kartu sudah ditentukan. Kalau untuk donasi tanda mata. Ada lagi? Udah. Ya, udah. Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Lagi Ibu penasaran nih saya dengan apa fasilitas atau benefit yang kami dapatkan dari BJB ya. Jadi dari kartu tersebut kan kami juga sering beraktivitas melayani klien kami di mall-mall atau di stadion-stadion yang parking secure-nya itu menggunakan e-money gitu. Apakah terintegrasi dengan kartu BJB itu? Untuk di Kartunya? podcast kayak debit kayak gitu Pak atau gimana? Ya, yang di scan, yang di tap itu kayak kartu tol, e-tol atau Oh, nah kalau misalnya itu kita belum sih Pak. belum ada ya Bu? Belum. Tapi rencana ke depan ada. Ya pasti, itu kan kita mengikuti kompetitor yang ada. Ya, jadi kami akan merasakan gini, benefit yang dipotong ya, maksudnya dibebankan kepada kami sebesar 11.000 itu, jadi kami akan merasakan apa manfaat dari BJB. Jadi kalau misalnya kita isi terus tanpa merasakan benefit, artinya ya perlu apa progres kedepannya seperti apa dari BJB gitu. Ya. Jadi untuk kedepannya dari kita sih memperbaiki terus Pak ya untuk meningkatkan kepuasan dari kompetitor itu sendiri sih Pak. Oke, terima kasih. Lagi nggak? Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oman, penanya Oman. Menteri. Udah ganti teman. Tidak lebih. Oh iya Bu, untuk rekening kas sendiri PBJB Bu itu bisa melihat dari Kalau misalkan untuk berarti maksudnya ke rekening nomor orang aja ya paling di BC ya gitu. Nanti kita koordinasi dengan
keluar itu dengan MBI kita koordinasi. Beda medianya sih Pak. Kalau misalnya gitu. Kalau untuk saldo dan itu bisa melalui BPJB. Oke, gimana? Baru kecil yang belakang mau tanya nggak? Ngerti. Oke, baik. Memang beres tadi ojek. Minum aja. Jadi ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan dan juga Pak Ibu sekalian. Kalau misalkan Pak Ibu tidak ada, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mitra dari Bank BJB yang bekerja sama. Saling menguntungkan misalkan dari pihak PBDB-nya sendiri ataupun dari BJB-nya sendiri. Nggak jauh dari namanya ya, cuma beda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ucapan yang tidak benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit akan memperjelaskan kepada teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang di luar sana yang sudah mungkin yang sudah pada keluar atau yang masih diam-diam saja tanpa ada komen, jadi menganggap bahwa PBJB itu suatu komunitas. Ya, jadi yang namanya PBJB ini bukan komunitas lagi. Kalau komunitas adalah kumpulan beberapa orang, 5 orang, 6 orang itu komunitas. Tapi kalau PBJB ini sudah suatu organisasi kumpulan banyak orang dan sudah tercatat di Kementerian Hukum. Jadi jangan sembarangan untuk teman-teman yang sudah masuk di PBJB keluar masuk ya, itu sudah ada ini yang sudah ada prosesnya. Ya, nanti untuk kedepannya bagi teman-teman yang mau keluar ya harus ada surat pengunduran diri. Yang biasanya nggak capek pengunduran diri kesana kesini. Nah, nanti kita mulai berjalan, nanti setiap perwilayah juga nanti ada apa namanya, ada flag atau segala macam. Pak, saya mengunduran diri, jadi saya nggak susah langsung kirim flag untuk surat pengunduran dirinya, langsung saya serahkan ke notaris. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman beranggapan bahwa kita ini PBJB ini suatu hanya komunitas saja, kumpulan biasa yang berbagi joke, yang canda tawa gitu. Nah, yang saya inginkan adalah suatu organisasi ini yang membawa ke dalam visi dan misi kita tercapai. Visinya apa? Ya, memberikan kesejahteraan kepada anggota, bukan berupa uang nih, uang dari gua nih, bukan. Anda bisa make-up bagus, bisa apa namanya kostum bagus, punya etika bagus, karena apa? Karena belajar. Nah, disinilah tempat belajar ini ya yang bisa teman-teman semuanya berubah dari segala hal ya, dari make up, dari desain kostum, ya dari attitude cara bicara kepada anak-anak. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini banyak viral ya yang kita MC hanya sekedar MC, tapi yang tidak diterima oleh pihak orang tua ya ataupun guru TK. Nah, nggak mungkin dong yang namanya orang tua langsung Om Adul kok ngomongnya kayak gitu. Paling ngomong yang punya aja, itu dapat dari mana sih? Kok omongannya kayak gitu pada anak-anak itu bekal. Betul. Itu loh ya. Nah, semacam itu yang saya yang saya sudah teliti dari TK-TK pasti hasilnya seperti itu. Oh, berarti saya harus begini. Oh, saya berarti harus begini. Seperti itu ya. Jadi mulai dari sini teman-teman, ayo kita belajar dan belajar. Bukan buat saya, tapi buat teman-teman. Ya, amal saya bila mana saya sudah besok meninggal. Oh ya, amal saya ini saya bisa begini itu karena kita sama-sama belajar seperti itu. Ya, jadi bukan untuk kepribadian saya. Ayo sekarang kita bangkit, buang jauh-jauh rasa ego. Yang sekarang ingin belajar, apabila sudah merasa pintar, tuangkan dulu ilmu yang ada di benak kita. Buang jauh-jauh, kosongkan pikiran kita. Setelah datang mentor, isi ilmu yang baru. Oh, seperti ini. Oh, iya begini. Oh, paduan warna ini seperti ini. Oh, anak-anak biar gak takut ini seperti ini. Nah, di situ nanti kita
kita belajar bersama-sama. Yuk, saya merasa kagum dengan Pak Jamal. Ngeri loh, dandan waktu pertama kali bantu Bu. Bener Bu, sekarang luar biasa. Kelihatannya adem. Bener kalau adem itu dilihat itu. Karena apa Pak Jamal? Bagusnya seseorang itu dinilai bukan diri kita. Ganteng, ganteng, bukan. Ya, nah dilihat dari kita pribadi. Bagus. Nah, seperti siapa ya? Omar dulu. Kemarin sering foto kan, cepet. Benar ini didikannya si Nongkrong hafal nih. Dikorek lagi dari mana nih? Dengan wah dari Oci lu ya. Kagak, mau belajar sendiri. Bagus. Kemudian terima kasih banget buat Bang Oji yang sudah mengajarkan rekan-rekannya Bang Oji di sekitarnya. Ya, memang sosoknya Bang Oji yang pertama kali yang bisa berubah itu Bang Oji yang saya. Nah, tapi dia nggak pelit dia belajar dari Madu, caranya belajar dari Pak Jamal. Tapi yang pertama itu pernah belajar lagi. Belum ya? Saya belajar sama Bapak. Cuma satu Saya saya yang belajar sih. yang kurang, masih ada kekurangan penyampaian saya kepada konsumen atau mudah. Nah, sekarang gini. anak-anak itu kata-kata yang baik Ya, sekarang gini, kalau saya di dalam di depan itu kemungkinan, makanya kenapa saya di situ di iklan saya workshop 13 Maret sekarang ya, 13 Maret 27 jam tanggal 17 ya. Nah, bertempat di sini. Satu, belajar MC. Yang kedua, belajar ventriloquist ya. Nah, yang ketiga, nah kata Pak Budiha itu kata Pak Agus DS itu ventriloquist itu bukan sekedar mulut kita diam tapi sama ngomong. Nggak apa-apa mulut kita bergerak juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti yang disampaikan sama saya cerita begitu kan. Kamu mau kemana? Oh iya, aku mau ke situ. Ikut aku. Nggak apa-apa, itu namanya ventriloquist ya. Nggak apa-apa. Jadi membuat kita sandiwara, membuat drama. Jadi anak-anak terpukau. Nah, mendidik anak-anak dari situ, dari sandiwara. Dari sandiwara kita pakai boneka tangan boleh, atau pakai pergunaan asal juga boleh. Nah, caranya mendidik supaya anak-anak itu tidak nakal terhadap orang tua, tidak melawan terhadap orang tua, tidak berbohong sama orang tua. Paling itu doang. Ya, kalau bahasa nanti kita sekarang belajar. Nanti kursi digeserkan satu persatu, anggap aja ini anak-anak semua, kalian satu persatu MC. Nah, nanti akan saya nilai sama Budi Haha, sama Pak Acuy, gitu kan? Apa kekurangannya? Enggak apa-apa sambil menunggu Pak Budi Haha, ya. Nah, nanti setelah Pak Budi Haha datang, baru deh kita belajar makeover, ya. Ada yang tahu kategori baru ada berapa? 5. Satu. Perhatikan. lupa tidur. lupa lagi. Hah? Ya satu baru udah lupa lagi. Bukan. Ya bukan. Boleh. Satu Bapak Jadi tidur. bisa ya sebenarnya. Dua dijam. Dulu. Biasa boleh. Ini ada Nyontek duluan. Nyontek. Atau kalau SD nyontek. Satu. Ya. Ana with Paci Draw. Agis lawan itu badut ceria. Ya, gimana caranya make up itu seolah saya ini seorang ceria, gembira, dan gembira. Nah, caranya adalah make up-nya adalah kita pakai foundation dulu, baru kita tersenyum. Makanya Pak Didi sama Mas ini mengajarkan A, I, U, E, O itu benar. Setiap di depan kita A, I, U, E, O. Itu pelatih wajah. Ya, kalau kita latih enak. Kalau sedih gimana sedih? Nangis. Dua rayu. Seperti itu. Nah, itu dia. Jadi mimik wajah itu mainkan badut itu mimik wajah. Nah, setelah mimik wajah karakter dalam seorang badut itu gimana? Wah, banyak banget. Saya belajar sama dia. Oh, di cek bukan nih
susah kan yang namanya Bapak ya. Tapi nanti mereka datang ya, beliau datang ke sini nanti membeberkan semuanya. Nah, terus apa lagi yang kedua, Pak? Buka lagi. Itu udah. Agus Flower udah. Hobo. Nah, Hobo ini ceritanya adalah seorang kaya raya. Dia punya usaha bangkrut total habis. Pada zaman Yunani, kalau yang namanya orang kaya raya nggak punya pekerjaan, terus pekerjaan itu bangkrut, usaha itu bangkrut udah. Tapi mereka merasa sombong. Sombongnya apa? Gue ini masih merasa kaya, pakai jaket, pakai jas, pakai jas. Nah, akhirnya bekerja ke sana ke sini tidak di ACC, bekerjalah di kereta api ya, batu bara. Nah, itu bukan brewok, itu motoran batu bara. Nah, dia bersedia kerja, tapi dia masih sombong, wah pakai jas sopan camping dasi, asal. Nah, begitu dia daftar ke situ sudah terima, dapat sini nggak terima, barulah dia kerja. Makanya kenapa muka si mulut ini ke bawah, terus si mulut ini ke bawah, karena si Hobo ini begitu dia lupa batu bara, dia begini karena banyak kotoran batu bara. Nah, itu ceritanya ada ya. Terus apalagi Pak? karakter lawan. Seperti saya sekarang banyak teman-teman yang menirukan gaya pakai topi ya, terus gaya pakai. Nah, sekarang saya akan berubah jadi karakter lawan. Saya sudah punya baju dokter, sekarang udah beli baju polisi ya, jadi lawan polis, lawan dokter ya. Nah, kalau lawan direktur itu nggak apa-apa, pakai aja gayanya. Nah, nanti misalkan wah banyak yang niru lagi, gua berubah lagi ya. Coba ya, kalau karakter ya, karakter wisata buka boleh pakai karakter, tapi ini ada tapinya ya. Kalau misalnya kita tahu bajunya bebas, misalkan kayak meja atau dan lain sebagainya. Itu berarti namanya maksudnya ke direktur itu, manajer ya, pakai dasi. Iya. Itu maksudnya ke direktur. Beda bos. Iya. Kan? Nggak apa-apa. Kemarin kita yang seadanya lah. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. itu maksudnya apa? Ya itu maksudnya ke direktur itu. Ya seperti badut guru gitu. Direktur, bos. Nah, ada lagi polisi kan, PDAM, Iya. pemadam kebakaran. Enggak Nggak apa-apa. Polisi. Pakai aja. Satpol PP. Nggak apa-apa pakai. Tapi jangan pakai lambang Satpol PP. Iya. Lambangnya lambang badut. Guru bisa pakai tuh kalau guru. Guru bisa. Guru bisa. Pak Guru bisa Pak untuk edukasi seluruh bersama anak-anak. Ini aku badut. Saya guru tapi badut gitu loh. Ini Bu Guru loh, Pak Guru tapi dia badut. Pegawai PNS-nya. Nah itu loh. Amin. Gitu Pak Guru. Jadi cara pendekatan kepada anak-anak, cara pendekatan anak-anak, cara edukasi kepada anak, ya apa seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman kita harus bangga. Badut bukan pekerjaan yang paling paling hina. Badut adalah paling mulia karena filosofi badut adalah bila mana bisa membahagiakan orang lain maka kami itu bahagia. Nah, bila mana orang itu bisa tersenyum maka kami bahagia. Betul kan? Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara anak-anaknya, berarti tandanya kita kok kurang, harus ini lagi, harus gali lagi, jangan merasa cukup ilmu. Saya juga tidak merasa cukup ilmu, benar, sumpah. Nah, pas gue ngeliat siapa lagi, ngeliat penampilan sampai bisa begini, caranya gimana nih? Nah, kayak pakai rambut cung gitu, kalau bisa gini, ya udah bagus. Cuman harusnya karakter itu harus ditetapkan teman-teman. Kayak Didi Dolon kan pakai angin balik-balik ngomongnya. Ya udah cukup karakter itu aja, jadi dikenal teman-teman. Botak kuncung. Nah, Rokoknya itu. iya itu. Enggak gini Pak, Bapak Tumak ya. Emang dia bagus, botak, bagus, segala macam itu saya kasihkan. Cuma dia masih Udah, punya pemaluan. Masih
Ya kalau kemaluan semua orang juga punya Pak. Iya, kalau dia Iya. kalau dia kan bagaimana masih perlahan awalnya. Lagi dicatetin nama sama alamatnya. Kebetulan saya belum buat apa namanya, belum buat yang Bapak menyatakan ini anggota BPJB. Baru sampai kamu Bu? Kalau Pak Ketum, maksud Pak, kalau Ya. yang surat itu menyatakan alamat benar di sini itu akumulasi aja di kolektif, maksudnya bisa tulis nama tapi dalam satu surat. Iya betul Pak. Yang saya buat, yang saya pernah bilang kemarin, berarti namanya saya kalau betul menyatakan ini anggota BPJB. Itu dari BJB mengizinkan nggak itu? Apa harus satu nama satu surat? Kan tadi udah. Boleh ya? Nah, tadi udah Ibu ya, jadi satu surat aja Ibu ya. Gimana? Iya. Ini kan sama ini jadi satu surat aja kan, nama-nama ini bahwa betul ini adalah anggota BPJB ya. Iya, gitu. Kita ya. Kalau satu surat kita mencakup seluruh anggota, jadi anggota yang sudah hadir di sini pun bisa dimasukkan. Iya. Oke. Siapa tahu nanti ke depannya anggotanya ada yang tidak hadir, tapi Masuk. buka rekening. Iya. Oke. Oke, Pak Ketua, ini kami ya sangat antusias banget ya, maksudnya sangat mendukung visi dan misinya Pak Ketua, dan apalagi organisasi PBJB ini ya sangat resmi, tidak ada organisasi lain yang peduli atas anggotanya gitu. Sampai seperti ini kan ada loncatan-loncatan apa teknologi, ekonomi ya kan seperti ini kan. Jadi terima kasih juga Pak Ketum telah mendengarkan kami. Nah, terus kembali lagi ke visi dan misi PBJB ingin mensejahterakan kan anggotanya. Nah, apa yang utamanya? Oke, dengan adanya BJB ini mungkin dari bisnis sanggar saya akan pindahkan keuangannya itu ke BJB. Nah, terus timbal baliknya kan kita mau ekspansi, terus mau berkembang juga. Nah, apakah nanti ada kebijakan dari Pak Ketua Umum itu rekomendasi untuk loan Pak? Artinya untuk kita mengajukan kredit gitu Pak. Oh iya. Seperti mungkin anak mau SMP kan butuh biaya. Ya, jadi begini, itu planning saya setelah ini beres, setelah ini beres, saya akan datangi Pak Yogi, yaitu yang bekerja di Jam Sostek, asuransi Jam Sostek, bahwa kita akan MOU juga dari bersama Jam Sostek. Di situ kita ngambil yaitu Jam Sostek kecelakaan Pak. Saya akan memikirkan teman-teman ini gila, gerakannya yang luar biasa Pak. Dari Bandung main acara, dari Bekasi main di Bandung pakai motor gitu kan, main di Tangerang, main di apa. Saya memikirkan nyawa kalian nih, nyawa teman-teman. Bila mana teman-teman nggak punya jam saya, nggak punya asuransi mau gimana? Ya, nggak amit-amit ini Maya, amit-amit benar-benar diberikan keselamatan semua. Cuman kita programnya ke sana. Cuma kalau jam sosial, kalau kita kan bukan pekerja, kita ini bukan perusahaan. Jadi jam sosial ini nanti ada MOU-nya seperti ini Pak. Mau per bulannya mau 50.000 apa mau 100.000 per bulannya. Nah tapi 5 tahun kemudian itu bisa diambil. Bila mana kita sudah mengikuti dan kita sudah masuk 50.000 uang pertama, jebret kita tabrakan, asuransi itu berlaku. Ya tapi jangan sampai ya. Ya, jangan sampai ya, kita tidak mau. Tapi nanti itu ke depan saya satu persatu. Iya. Terus yang kedua saya akan mengadakan program seperti ini. Ini adalah permohonan surat rekomendasi untuk Kedinsos, yaitu permohonan rekomendasi PUB. PUB ini yaitu permintaan untuk biaya. Kita akan mengadakan di tanggal 20 Mei 2020 adalah Ramadan Ceria. Ramadan Ceria ini kita akan berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan untuk anak-anak yang terkena kanker, yatim piatu, dan juga anak-anak disabilitas, bukan rehabilitas ya. Kalau rehabilitas itu beda. Kalau rehabilitas itu para pengamen yang digaruk sama Satpol PP dimasukkan ke Dinsos, tapi ini disabilitas ya. Anak-anak yang berdisabilitas ini saya akan angkat mereka untuk memperlihatkan kepada wali kota kita yang mudah-mudahan di bulan kami juga mau hadir. Saya sudah persiapkan undangannya ya. Mereka itu punya bakat, punya seni yang sangat luar biasa. Nah, mereka itu sebetulnya yang saya pernah kemarin obrolkan Pak Adri sama ketua yayasan kanker ya kemarin
disabilitas itu apa sih kalau sudah sekolah? Keluar dari sekolah itu paling jadi panti pijit, Pak. Yang mereka harapkan tidak mau seperti itu. Makanya kehadiran saya kemarin ke situ tuh sangat senang sekali karena saya siap untuk mengajarkan pantomim, mau mengajarkan ilmu sulap, mau mengajarkan ilmu MC dan sulap dan segala macam untuk mereka ke depannya, Pak. Gitu. Mereka kalau misalkan bisa sulap yang untung siapa? Kita loh, kita kekurangan Player. Ya kekurangan MC apa segala macam, ada mereka udah ya boleh juga ajak mereka, gitu kan. Nah itulah seperti itu. Program untuk kedepannya lagi ini adalah nanti bapak-bapak bisa kalau sudah ada surat turun, bapak-bapak bisa di sini adalah tertera, di sini ada tertera itu melalui mengadakan pertunjukan, ya. Adapun acara tersebut kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 bertempat menyusul. Kami bertempat di Gedung Serbaguna ya di Jalan Dago. Kami memohon rekomendasi untuk pengumpulan biaya dengan cara mengadakan pertunjukan. Mengadakan pertunjukan ini boleh dilakukan di acara weekend, di alun-alun, apa segala macam. Nah terus penjualan pin, stiker atau balon dan lain-lain, ya. Nanti itu surat izinnya, ya tidak bakal dimintai nanti kalau surat izin ini. Nah kita jadi intinya kita itu pelawan bukan pengemis yang hanya bawa keceng, ya. Pelawan art ini adalah betul-betul resmi yang turun dari Dinsos. Nah kita nggak jual balon, si pengunjung atau segala macam memberi kepada kita, tapi kita memberi imbalan itu berupa pin atau berupa balon atau stiker, ya. Nah terus penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum ini sudah seperti juga, ya. Nah kotak-kotak seperti apa? Kotak amal. Kotak amal simpan di warteg. Ada 20 warteg. Satu minggu diambil. Satu warteg isinya 100.000. Kalau mau buat berapa? 2 juta. Dalam jangka ya. Nah jangan orang-orang yang berpikiran jahat, wah iya lumayan, jangan. Kita untuk kebersamaan, untuk membantu para disabilitas. Nah, Pak, gimana untuk para pekerja? Jadi kasih lah. Mereka mengeluarkan biaya, mengeluarkan bensin. Ya. Jadi apakah ada kebijakan dari Pak Ketum misalnya yang mengumpulkan kotak, yang menjual balon, atau yang mengadakan pertunjukan, apakah nantinya mereka pun mendapatkan imbalan yang pantas gitu? Jadi gini, setelah saya mendapatkan izin, saya kasih kepercayaan kepada kaum masing-masing. Silakan caranya dengan seperti apa, yang dijalankan seperti apa, silakan. Gue nggak tahu dong, mau dapat berapa belakangan. Yang penting ada keikhlasan, ada kesadaran untuk mengisi kas PBJ di usaha. Tapi bagusnya diatur dengan angka, Pak Ketum. 30%, Pak. 30% untuk kas. Berarti 70% untuk. Silakan. Kalau yang 70% ini mau masuk kas wilayahnya berapa persen, terus yang kerjanya silakan baru selesai. Gitu. Seperti itu ya. Oke, siap. Nah, jadi kenapa Pak? Jangan berpikir, wah enak dong, Pak Ketum 30% bukan buat saya. Ya, bukan buat saya, buat kas PBDB. Gunanya ada uang kas untuk apa? Ya seperti inilah, belajar, gitu loh, mengadakan workshop. Tapi misalnya setor ke kas pusat ya, ini hal yang wajar kalaupun kami ada yang curiga misalnya. Wajar, pasti yang namanya uang Pak. Nah, untuk mengantisipasi misalnya gini, wah setor ke pusat, jangan-jangan uangnya diambil si A, si B, si C gitu. Atau Pak Ketum menyalahgunakan. Nah, kebijakan apa yang untuk mengantisipasi kita tidak berpikiran seperti itu? Apakah diprotek supaya yang ngambil itu harus berapa orang, ya, atau bagaimana dari Pak Ketumnya gitu? Jadi gini, kita uang kas itu tidak bisa ngambil saya pribadi,
Betul nggak Bu? Bu, kalau uang kas misalkan saya ngambil sendiri bisa nggak? Kalau misalkan untuk pengambilan dari buku tabungan itu kan ada 2 tanda tangan ya kan? Jadi harus ada ketua dan bendahara. Nah, seperti Kayak itu. gini kan, ini untuk buku tabungan yang atas nama perkumpulan Bandung Jawa Barat. Iya. Betul. Nah di sini kan ada tanda tangan berdua polisi cap. Jadi setiap pengambilan itu harus ada tanda tangan ketua dan bendahara. Berikut sama cap ya. Kemudian cap. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ibarat kata punya pikiran yang enggak ya. Nah, kita juga ibarat kata mengeluarkan dana untuk tersebut juga kita pasti ada nota base-nya Pak ya. Pengeluaran untuk apa, pengeluaran untuk apa pasti ada. Nanti Pak Bendahara sendiri atas izin dari Bendahara satu, Pak ini saya mau mengeluarkan dana tersebut untuk apa. Setelah diizinkan baru saya dengan Bendahara dua ambil. Nah seperti itu. Jadi kita belajar rapih lah ya teman-teman. Ayo dukung saya, doakan saya. Mudah-mudahan harapan PPDB ke depan ini bekerjasama dengan sosial, terus bekerjasama dengan organisasi sosial. Oh ya ada lagi untuk daerah Cirebon alhamdulillah sudah jadi, yaitu Indramayu, bahwa PPDB sudah tercatat di Dinas Sosial dan Parbud ya, pariwisata dan budaya. Nah sekarang tugasnya dari Bekasi, dari Cikarang, yuk kita bersama-sama bergerak buat SKDU. Setelah buat SKDU langsung nanti dijilid seperti ini Pak, jadi seperti ini ya. Ini ajuan RAB kemarin, RAB nya sebesar berapa ya Pak Iwan ya? 250 juta Pak. Nah ini 250 juta. Ada kertas kosong nggak? Ini Pak Guru biasanya bawa buku. Lagi dengan aja. Nah ini kok surat kita ya seperti ini. Jadi nanti saya buat surat-surat pasti ada suratnya. Nah ini teman-teman, ini nanti planning bulan Mei yang akan kita serahkan hadir adalah konsumsi untuk 450 orang ya, seharga konsumsi 150.000, total 97.500, santunan anak yatim dan duafa 250 orang ya, terus dengan memiliki bag seharga 150.000, jadi sebesar 37.500, 37.500.000, bingkisan 250 piece dengan harga 150.000, jadi totalnya sama 37.500.000, spanduk acara 20 lembar 100.000 harganya, yaitu dengan total harga dari 7 juta, total semua dari kaos anak, dari penceramah, sponsorship, dekorasi, perangkat kegiatan hiburan dan transportasi dan lain-lainnya ya, untuk bayar gedung dan keamanan itu totalnya 250 juta. Yuk kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ini bersama Dinsos di ACC ya. Terus yang kedua saya juga sebetulnya kalau program ini dibuat untuk tahun 2021 diserahkan ke Dispatut ya Pak ya, itu bisa cair 2020. Kita sebelum event minimal 1 tahun sudah tembus ke Disbudpat, ada dana. Ada dana ya Pak? Dana bantuan yang paling setidaknya 100 sampai 250 juta. Ya, tapi diserahkannya sekarang ya Pak ya. Tuh. Dari setahun paling ininya. Saya bukan ngomong sendiri ya, karena Ahmad sendiri yang saya ajak ke Dispatut biar jelas gitu. Nanti teman-teman dari Cikarang juga semua perwakilan yang mau ikut nih. Cikarang ke Dinsos di Cikarang, Pak Ibu sama siapa nih? Sama Dispatut Cikarang. Sama Pak Oji. Pak Oji sama Pak Ketum. Iya. Ya, biar tahu nih nanti apa-apa aja programnya Dinsos, apa aja programnya Dispatut ya. Biar saya nggak ngomong sendiri deh, dari Bekasi juga sama. Silakan kita bersama-sama Pak Imam ya. Oke, baiklah. Ada penyampaian untuk Pak Sekjen? Mungkin tambahan untuk uang kas nggak bisa diambil, nggak punya ATM sendiri untuk rekening perkumpulan mah, harus Betul. lewat teller.
Kalau Pak Ketua kita beranggapan Pak Ketua mau pakai nih uang duit uang kas nggak bisa kecuali Pak Ketua nyogok saya dulu selaku bendahara. Betul. Saya mau pakai uang dulu, ayo minta tanda tangan ke Bob dulu nggak bisa, harus tanda tangan berdua. Ya, harus ada tangan dua dan juga cap dan keputusan dari bendahara satu. Ya, di situ kan ada Pak Denny Sonjaya. Tertulis di situ Pak Denny Sonjaya bendahara satunya. Harus ada keputusan dari Denny Sonjaya. Oke, untuk itu kita lanjut. Sekarang adalah untuk kepanitiaan acara bukan Jambore dulu, Ramadan dulu ya, karena Ramadan kan udah kayak ini. Susunan kepanitiaan acara santunan bagi anak yatim piatu dan beberapa sebagai berikut. Untuk pengawas yaitu Bapak Antonius Arianto, Ketua Pelaksana saya pribadi, Wakil Ketua Pak Agus Gustiar, Pak Cuy, untuk Sekretaris Forensio Bendahara 1 Denny Sonjaya, Bendahara 2 Robi Ahmad Proji, Seksi Humas dan Publikasi Effendi Ismail, Seksi Dana dan Usaha yaitu Dwi ya, Seksi Peralatan Aditya Ardiansyah. Adit, mana Adit? Lagi ambil enak. Oke. Terima kasih Mas Anggi yang dari Cirebon sudah habis. Mana yang lain nih? Lagi toilet. Kembali ya, buat Mas Aditya Ardiansyah adalah seksi peralatan. Seksi logistik Pak Didi Sopandi dan juga Robi Ahmad Fauzi dan juga Agi Pragini. Seksi logistik ya untuk acara Ramadan ceria. Seksi pengadaan yaitu Yudi Wahyudi ya dan juga Aji. Mas Yudi Wahyudi itu Yudi ini kapan? Yudi Cikarang. Yudi Wahyudi Bondan, Pak. Oh, Bondan. Untuk seksi pengadaan ya, seksi acara Sugianto, seksi dekorasi M Daroji, seksi dekorasi bawa teman-temannya siapa aja, Rano atau Pak Madan ya. Bang Haji, teman-teman Haji silakan masuk. Seksi transportasi Pak Herman, seksi keamanan M Jaman S dan juga Buyu Pak Jaman, keamanan ya. Untuk wakil dari Humas Pak Budi sama wakilnya Pak Effendi Ismail ya. Jadi tugas-tugasnya nanti kalau sudah dekat mari kita untuk technical meeting ya, apa aja, seksi logistik, seksi peralatan, seksi dana dan usaha, seksi humas dan publikasi, seksi pengadaan, seksi acara, seksi dekorasi, seksi transportasi dan seksi keamanan. Nah, kalau misalkan memang ini kita berjalan, mungkin untuk kepanitiaan Jambore adalah Ketua Umum Jambore akan saya berikan kepada Bapak Dimas sebagai sekjen kita. Tepuk tangan dulu Bapak Dimas. Siap ya. Saya selalu membantu Pak. Saya selalu membantu. Masalahnya Bapak sudah bilang Pak, kalau saya nggak bisa karena saya sebagai dosen. Waktu pun tidak ada, ya waktu itu tidak ada untuk kesana kesini. Kalau Pak Dimas kan dia pesulap handal, Pak Dimas itu pesulap handal. Sehari ada di Bandung, sehari ada di dulu. Iya. Jam 3 besar di Bekasi, kita tahu jam 5 sudah minta kirama di pusat. Iya, pesulap handal. Ya, oke, terima kasih buat Bapak Gatot untuk saya cuma kalau dari jalan ya bahwa Kang Maman sebagai Ketua Jambore satunya. Ibu mau jadi Jambore 2. Di acara ini di acara Ramadan ceria sama Jambore 2 Bu. Jambore 2 ya tuh tarik sponsor ke Jadi seluruh badut Indonesia. Nanti Bu, nanti pasti didatangin sama saya karena sudah ada surat dari rekomendasi dari dinas sosial ya. Adapun itu mau memberi gimana jadi sponsor
saya beli bendera itu Pak BJB itu asli. Bendera BJB semua gitu kan. Gitu kan, kemudian ceria dari awal ujung sampai ke gedung itu BJB semua. Ya. Iya. Tapi Pak Ketum, kita yang buat masukan aja kepada Bang BJB ya. Kita lihat di video untuk konser-konser amal seperti Gigi, Ada Slang. bisa. Ya, BJB itu sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi Utara, itu sponsornya dari Jawa Barat. Bukan nggak mungkin kalau untuk event yang sekelas Jambore Badut yang seluruh Indonesia itu BJB ya bisa masuk, bisa involve. Amin. Mudah-mudahan aja Bu ya. Kita ini alhamdulillah Bu, sebetulnya dari luar Jawa Barat juga ada yang mau bergabung ke BPJB sih Bu. Cuman kami kan sudah nggak bisa, kalau BPJB kan khusus Jawa Barat. Itu mereka yang dari Jawa Tengah sudah mau bergabung. Nah makanya kita buat ATM ini itu adalah wadah untuk apa namanya member card kita. Ya untuk kedepannya bila mana BPJB bisa berjalan, workshop kita mau mendatangkan orang Meksiko, mau orang Singapura, mau orang Malaysia kayak Angga Buton kan, kayak orang Meksiko sama Pak Aceh, orang Meksiko sama namanya Mr. Cagi. Mr. Cagi ya, kalau Potato dari Malaysia ya, Potato Angga Buton Singapura, Malaysia juga. Singapura yang kebutuhan ya itu bisa. Nah member card ini nanti gunanya untuk yang lain di luar dari BPJB itu bisa membuat member card tapi bukan ATM. Nah kalau yang sudah punya sekarang bikin ATM, misalkan kita dengan harga 300 nih misalkan, itu bisa harga setengahnya 150.000. Saya tadinya harus ke Surabaya Pak, ke Surabaya menemui presiden lawan kita Mas Yogi ya, gitu kan. Ya ini lagi tunggu banget, maksudnya PPJB mau melangkah gimana nih, mau ke WCA atau gimana, mau didaftarkan ke WCA bagaimana. Kalau didaftar ke WCA itu enak Pak, kita mendatangkan badut-badut dari Amerika, dari Singapura, ke segala macam itu nggak mahal-mahal. Kayak kemarin gua tanya bukan berapa bukan ke Indonesia ini 10 juta ya. Tapi kalau kita sudah bergabung dengan WCA itu bisa 3 juta. Enak kan? Iya, orang Amerika, orang Singapura kita belajar. Dan juga jangan tahu nggak ngerti kok bahasanya, ada penerjemahnya Pak, tenang aja. Iya, ada penerjemahnya Pak Guru. Ya. Oke, buat teman-teman semuanya, Ibu Nina mungkin mempersingkat waktu gimana ini sudah cukup itu aplikasinya, apa ada yang kurang? Itu aplikasinya berapa Bu? Aplikasi itu berapa? 36 total yang Bapak serahkan kepada kami. Berarti Ibu nggak 50 dong? Ya itu Semuanya ya. yang sisanya itu dua ada di Pak Ibu. Ya udah Bapak berarti 38 berarti ya totalnya. 38 Udah ya. semuanya itu Pak ya. Hah? Udah semuanya ya. Udah semuanya itu. Berarti Bapak berarti 38. 38 cuma aplikasi ada yang kurang ini ya, ada ini ya. Ada. Sini ada yang atas nama Andi Supriyani untuk apa KTP-nya belum melengkapi. Bisa ya? Andi siapa? Sama NPWP-nya belum. Andi. Atas nama Andi Kusmayadi juga belum KTP-nya. Andi Kusmawia. Kang Otot. Otot sama kedok. Andi kedok sama Andi ototnya. Bukan Andi Iya, sekarang. Andi Supriyani sama Andi Kusmawiyadi ya. Terus kalau yang ini kan kita harus sudah KTP elektronik ya. Ini masih berbentuk suket. Nah, harus sudah KTP elektronik. Itu seperti itu Pak, mengganti KTP elektronik. Dia udah terdaftar. Kemarin betul, kemarin bilang boleh Bu. Si Ahmad aja kan sudah pakai. Kayak daftar ke BPJB. waktu pendaftar pakai suket suket. Tapi informasi dari pemerintah itu memang sah. Bu. Sah itu. Sah itu. Kan ada tanggal ini ya, tanggal iya. Boleh. Makanya banyak yang pakai suket ya, kayak Pak Bupati pakai suket. Iya.
Lamanya Tata. Kau bisa. Ini atas nama Pak Fendi untuk nama ibu kandungnya. Siapa sih? Pak Fendi Suyanto. Effendi Suyanto atau Effendi Ismail? Fendi Suyanto. Coba. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Ismail kan belum? Hah? Dia tahu. Fendi Suyanto Ismail. Effendi Suyanto Ismail. Nama ibu Iya. kandungnya siapa? Ini Fendi doang. Effendi Suyanto Ismail. Ibu kandungku siapa namanya? Fendi Suyanto Ismail. Effendi itu dari mana? Katanya Fendi. Kata Ah iya. Hah? Iya iya iya. Kebanyakan nama. Aduh kok tutupin dua aja. Kebanyakan nama. Yogi Orangnya kecil banyak nama. kita jadi Yogi ya. Itu ada yang Iya. Ayo. Bukan nama ibu kandung lu siapa? Ibu kandung lu. Oh Iya. iya. Di situ. Mama, bunda Bu Ismail, bunda. Yang lahir Tarsina. Tarsina. Untuk satu yang ini coba 10. Kayak kue, Mas. Iya. Itu Mama Air. Itu apa? Pak ini udah KTP belum Pak? KTP ini boleh lihat nggak? Ya. Samin. Mana Dede coba? Wah, modus berarti ini Pak. Modus. Ini udah pakai KTP belum Pak? Belum ya? Ini udah mau lama saya. Oh, belum KTP ya? Belum. Udah ada KTP-nya tapi udah Udah ada. jadi suketnya ada Pak? Hah? Suketnya. Udah ada. Belum. Pulangnya ke Ismail. Ya udah paling kalau udah ada nanti bapak saya pulang ke Cikarang fotoin aja tuh Pak Supri katanya di sini difotoin suketnya ya Pak ya. Oh, bisa boleh. Aja ya Pak ya nanti kalau Iya, udah nanti ambil aja. Mama Air tuh daripada ngirim ke bank itu ngirim ke situ langsung. Oh gitu ya? Iya. Ini lah tuh. Oh ya nanti kalau bapaknya Kasihan. Saya ikut sampai ya. Sukanya lu bikin. Belum. Kenapa lu bikin? Hah? Yang umurnya kalau ada kalau Pak Edi ada Edi Purwanto Oh, itu paling nanti dipurin aja tuh bukan ibu kandungnya. ibu kandungnya siapa, Pak? Ditelepon aja tuh. Telepon aja. Namanya saya manggilnya Mama Mertua. Tapi kalau namanya saya kurang. Masalahnya akhirnya dia dulu. Bentar ya. Tapi ini untuk proses pembukaan ini nanti kan kita pilih dulu mana kekurangan gimana sama customer service karena kita di sini hanya fasilitas untuk mempick up dulu formulirnya nanti kan sama customer service di misalkan ada yang kurang atau gimana kalau misalkan memang sudah jadi kan itu harus diambil oleh masing-masing nanti ada perkumpulan lagi nggak kira-kira Gini aja, kalau misalkan saya sudah beres, pajaknya udah beres semua nih. Nah, berarti kita ngasih surprise 1 minggu. Yang sudah mengerjakan ya, saya tidak mau bahwa PPDB bila mana dapat uang bagian 40 saja orang kita tidak boleh tahu katanya ya. Tapi sekarang ini saya akan beberkan itu dari mana ya dan untuk apa kita mendapatkan kelebihan daripada organisasi PPDB ini. Kenapa saya bisa melangkah supaya hal tersebut supaya tidak dikatakan ilegal ya, nanti saya beberkan. Mungkin
aja kedengeran. Terus ya gini aja ya. Oke. Tapi biar masuk video bagus kalau pakai mic. Apa Pak? Biar masuk video bagus. Tapi tolong ini jangan bisa keluar ya Pak ya. Enggak. Internal aja. Kalau untuk wilayah PJB nggak apa-apa. Makanya tingginya kita Pak. Ada yang izin sholat dulu Bang Jack. Ini mah yang permanen, boy. Iya. Parah. Yang permanen itu suwe. Jangan yang permanen gitu. Sudah, habis dulu habis sudah.